keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia pasti sekarang karena weekend sedang berkumpul bersama keluarga gitu ya. Ini paling seneng kalau kumpul dengan orang-orang tersayang, kita bersenda gurau. Kadang-kadang kita godain anak ataupun bercanda, apalagi kalau anak-anaknya sudah remaja. Tapi tak jarang juga nih akhirnya bercandaan kita berujung pada kekesalan lawan bercanda kita gitu ya. Nah, ternyata candaan ini juga ada etikanya loh. Ada hal-hal yang harus tahu batas, ada hal-hal yang tidak boleh melampaui etika-etika dalam berkomunikasi. Karena sebenarnya candaan ini adalah bagian dari komunikasi. Nah, apa saja etika dalam bercanda? Siapa yang harus bisa memahami ini? Nah, ini yang akan kita bahas bersama kalau kita ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik, Anti. Nah, hari ini kita ngobrol tentang bercanda. Seru ya Anti ya kalau ngomongin bercanda ya? Iya, pasti kan mengundang tawa gitu ya. Ini hal yang jadi bisa meningkatkan kualitas juga dalam keluarga. Kadang-kadang humor adalah perekat hubungan atau relasi. Benar nggak sih Anti? Benar sekali, karena dengan humor itu kan kita bisa tertawa, kita bisa bahagia, kita juga bisa melontarkan apapun yang membuat orang lain itu merasa happy gitu. Dan jadi memang benar sekali ini bisa merekatkan hubungan kekerabatan, bisa mendekatkan juga dan bisa mencairkan suasana. Betul, mencairkan suasana ini makanya tak jarang kalau kita lihat ya candaan atau humor ini sering sekali disisipkan di bagian-bagian tertentu dalam mungkin acara keluarga gitu ya, bahkan acara-acara publik ini humor juga sudah jadi bagian yang ditunggu-tunggu. Kalau kita lihat berkaca pada situasi atau hal-hal yang terjadi beberapa waktu terakhir, apalagi yang mungkin yang menggemparkan dunia adanya pukulan dari seorang aktor gitu ya pada seorang host yang memang saat itu sedang melontarkan bercandaan, tapi ternyata mengenai sisi mungkin hati seseorang gitu ya, bisa melukai hati seseorang. Nah, ini kan mengundang pro kontra. Ada yang bilang ini baperan aja gitu ya, masa namanya juga candaan gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa yang memang tidak sopan, tidak santun juga mengenai sisi paling individu dari seseorang gitu ya. Nah, Onti sendiri melihat ini seperti apa? Kalau kita lihat berarti memang ada hal-hal yang harus dijaga dan saat bercanda orang harus sadar begitu kan ya Onti? Betul sekali, jadi harus kita ingat bahwa lucu itu relatif. Lucu itu relatif, betul, penting. Nggak semua hal yang kita anggap lucu tuh lucu bagi orang lain. Bisa saja menurut kita lucu, bagi orang lain justru menyakitkan atau membuat tersinggung. Nah, ini yang harus kita pahami yang berkaitan dengan etika nih. Jadi kita harus melihat ini dari sisi yang berbeda juga. Dan jangan memaksakan kelucuan itu kepada orang lain. Nah, sehingga kita perlu jaga ini kalau misalnya contohnya hubungan kita tidak terlalu dekat dengan orang tersebut, ya sebaiknya jangan bercanda seperti itu. Bercandanya yang umum-umum aja yang udah pasti orang pasti akan terima gitu. Tidak menyangkut yang berkaitan sama contohnya berkaitan sama ras, agama, pekerjaan, orang tua, kondisi fisik, itu adalah isu-isu yang sensitif. Itu harus dihindari, apalagi kalau untuk bukan orang yang dalam circle pertama ya. Kalau orang circle pertama adalah orang-orang yang setiap hari kita temui, kita sudah paham sekali lah batasan-batasan karakternya. Nah, itu boleh. Tapi untuk orang yang ada di circle kedua atau ketiga yang kita nggak paham benar, sebaiknya kita jaga tuh. Jadi namanya ada etikanya. Etikanya itu ada beberapa hal nih Dika. Jadi yang pertama adalah kita harus dalam bercanda itu lihat kondisi orang lain terlebih dahulu. Kondisi ini menyangkut salah satunya adalah kondisi emosi dan kondisi saat itu orang itu seperti apa. Contohnya, kalau kita melihat teman kita lagi repot, lagi lelah, lagi stres, lagi banyak kerjaan, ya jangan diajak bercanda. Karena itu akan memicu kondisi emosi yang bisa meledak. Kemudian yang kedua adalah etika bercandanya adalah kita harus lihat juga bagaimana bercandaan ini tuh efeknya kepada orang tersebut. Nah, contohnya misalnya tadi ya isu-isu yang sensitif seperti hal-hal yang tadi saya katakan itu jangan dijadikan bahan bercanda. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan kelucuan kita kepada orang lain. Terkadang ada loh kita misalnya bercanda dan orang lain tuh tersinggung, terus kita kemudian bercandain balik terhadap ketersinggungan dia. Misalnya contohnya tadi kamu tuh baper aja, kamu tuh terlalu sensi. Nah, kan justru merendahkan orang tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah isu-isu yang bisa membuat ketakutan kepada orang lain atau traumatis kepada orang lain. Misalnya kemudian dengan
menyudutkan orang ini sehingga orang ini akhirnya jadi malu lagi ketemu sama orang lain seperti itu. Dan juga isu-isu yang berkaitan dengan bencana, kematian dan penyakit itu tidak untuk dibercandakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah apabila memang tidak sengaja kita lontarkan dan kemudian kita menyadari belakangan, harus minta maaf. Itu dia, jadi banyak loh etikanya. Kok dilihat, aduh mau bercanda aja ribet banget sih. Tapi itu memang harus benar-benar jadi perhatian. Nanti kita bahas satu persatu yang kelihatannya tadi ribet sebenarnya akan jadi ringan kalau kita memahami kondisi dan juga karakter orang lain ya nanti ya. Baik, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang etika dalam bercanda. Nah, untuk membicarakan tema kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber kita, anak muda, dan pastinya relate banget tuh anak muda tuh kalau kumpul kayaknya nggak klop kalau nggak bercanda ya. Langsung kita sapa dari Riyandi. Oke, halo Riyandi, apa kabar? Hai Riyandi. Baik, apa kabar semua yang di sana? Baik. Nah, kamu ini lagi di ini nih ya, pastinya lagi sibuk banget ya. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktu di Kumpul Keluarga. Riyandi, aku mau tanya dulu, kamu usianya berapa sih sekarang? Sorry nih nanya usia nih. Gak apa-apa, sekarang aku 24 tahun. 24 tahun, oke. Anak gaul Jakarta nih kayaknya ya. Riyandi, kalau boleh tahu kegiatan kamu sehari-hari itu apa? Untuk saat ini aku jadi markom di salah satu perusahaan, terus juga aku aktif MC, sama sesekali juga jadi stand up comedian. Nah, memang nih dunianya Riyandi, apalagi dunia public speaking ya, nggak lengkap kalau nggak disisipkan humor. Nah, kamu nih sebagai MC pastinya paham juga nih, apa saja yang jadi etika-etika dalam sisipan humor kamu saat membawakan acara, apalagi saat stand up comedy. Nah, biasanya pernah nggak sih ngerasa, oh kayaknya candaan saya nih kelewatan nih. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, tapi kayaknya juga nggak sampai berefek yang gimana-gimana. Jadi cuma sekedar perasaan dari aku aja, yang kayaknya, tuh gimana ya, ini takutnya nggak enak gitu. Padahal sebenarnya mungkin orangnya biasa aja. Tapi justru kadang ketersinggungan itu terjadi di mana kita nggak pernah ekspektasi itu bisa jadi sebuah ketersinggungan sih. Kadang yang kayak menurut kita itu biasa aja, tapi mungkin menurut orang lain itu justru menyinggung gitu. Oke, apalagi kalau kamu harus tampil depan publik kan banyak banget orang yang harus dihadapi, nggak mungkin juga dikenali satu persatu karakternya ya. Nah, biasanya apa sih yang kamu siasati? Apalagi kalau membuat materi-materi stand up sendiri kan pastinya sudah riset dulu gitu ya, audiensnya siapa. Iya kan, dan materi-materi yang mungkin dibawakan yang minim konflik atau risiko itu juga pasti kamu pikirkan. Biasanya sejauh mana kamu melakukan riset untuk audiens kamu sebelum kamu membuat materi untuk stand up? Oke, sebenarnya kalau dari stand up comedy itu kan memang berawal dari keresahan diri kita sendiri. Jadi kalau aku pribadi, aku bikin materi yang memang awal masalahnya tuh muncul dari diriku sendiri dulu nih. Biar orang lain juga kalau memang aku ceritain ya ini kan cerita versi aku gitu. Jadi mereka pun harusnya nggak perlu tersinggung karena ini kan cerita memang dari aku. Syukur-syukur kalau emang ternyata ceritanya itu relate sama mereka yang mungkin ngerasa, oh iya gue pernah juga nih ngerasain kayak gini gitu. Jadi biar sama-sama menertawakan tragedinya aja sih. Memang ya nanti kalau kita lihat ya banyak hal yang bisa jadi bahan candaan gitu. Bahkan tadi Riyandi sendiri berangkat dari keresahan itu bisa jadi bahan candaan. Nah, kalau untungnya Riyandi tidak pernah bertemu pada konflik yang menyebabkan ada risiko yang lumayan krusial atau signifikan. Nah, nanti kalau kita bicara tentang candaan sendiri, ada beberapa hal yang sering kita lihat bahwa ini akhirnya menyinggung beberapa orang atau kelompok sendiri. Nah, berarti memang setiap etika, apalagi kan di media sosial ini kan kita kadang-kadang nggak bisa kontrol juga ya. Benar. Ini private kok untuk audiensnya A saja kok, tapi ternyata memang bisa jadi konsumsi publik. Apalagi kalau didengar oleh keluarga sendiri. Berarti memang better kita juga mungkin berkomunikasi dengan
keluarga, kalau memang keluarga menjadi bahan candaannya, memang kalau bisa dikomunikasikan juga ya Onti ya? Iya betul sekali. Jadi kalau kita ragu-ragu nih mau bercanda, kemudian ngerasa bahwa ini kena nggak ya, either itu sekalian nggak usah atau kita konsultasikan aja, tanya aja ke orang kedua atau orang ketiga, menurut pendapat mereka bagaimana, itu lebih aman. Oke, itu lebih aman. Oke, Riyandi. Tadi sempat terputus, gak apa-apa, kita balik lagi nih. Nah, itu bicara tadi kan memang sebagai profesi gitu ya, kamu mengutarakan, melontarkan candaan sebagai profesi. Kalau di rumah sendiri kadang-kadang nih, kan beda ya, anak muda kadang-kadang punya selera humor yang beda dengan orang tuanya. Pernah punya masalah dengan itu nggak sih di rumah? Sebenarnya ya kadang ya kalau misalkan aku ngejokes mungkin papa mama ada yang nggak ngerti nih ini anaknya ngomongin apaan sih gitu. Ujung-ujungnya sih mereka ketawa basa-basi gitu. Begitu pula sebaliknya, kadang kalau papa atau mama yang ngejokes aku yang suka nggak ngerti nih ngapain sih orang tua ngomong kayak gitu. Tapi kita coba saling ngerti aja, jadi ketika memang ada yang saling lempar jokes ya udah kita coba ketawa-ketawa aja gitu. Oke, intinya walaupun level humornya bisa jadi berbeda, yang penting nggak menyinggung satu sama lain gitu ya. Oke. Nah kalau di dalam pergaulan sendiri, ini anak muda nih kalau udah nongkrong gitu ya, kadang-kadang misalnya kita makan gitu ya, pasti di kumpulan itu rame gitu ya. Dia canda apapun karena udah saling kenal satu sama lain, ini bisa jadi jokes yang lucu gitu, bisa jadi suatu hal yang pecah. Itu juga kamu alami nggak sih di dalam pergaulan kamu? Bener banget. Jadi kalau aku lagi kumpul sama teman-temanku, hal-hal kecil biasanya bisa jadi bahan ketawaan nih. Hal-hal receh, semisal kayak cuma ngeliatin. Oke, sepertinya kita ada gangguan teknis nih ya. Jadi kalau kita lihat sendiri memang hal-hal yang receh, hal-hal yang memang sederhana, bahkan kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, sama-sama ngelihat kita bisa ketawa gitu ya Onti. Karena memang ini satu hal yang relate, tiap hari kita mungkin dalam circle yang sama. Jadi memang kita penting juga ya, tadi Onti bilang sendiri, circle pertama bisa jadi ya candaannya bisa sama gitu. Kita keluar sedikit dari circle itu ya kita harus hati-hati, candaannya mungkin berbeda. Apalagi dengan circle yang jauh lagi, nah itu berarti kita memang harus jadi orang yang adaptif nggak sih Onti? Betul. Adaptif dan juga bisa berempati sama orang, bisa menempatkan diri di setting atau situasi yang berbeda dengan orang dan lawan bicara yang berbeda juga. Nah sebetulnya uniknya adalah semakin kita lebih sering bercanda sama kelompok kita atau sama orang yang lain, itu justru melihat orang lain bisa melihat seberapa level kedekatan kita sama orang ini. Karena semakin kita sering bercanda, kemudian orang juga membalas candaan kita dan itu sefrekuensi. Oh berarti ini memang benar-benar orang yang sangat dekat nih sama dia. Karena udah kayak nggak ada batasan lagi kan level bercandaannya. Tapi kalau sama kita melihat orang ini masih dia jaga nih level bercandaannya, berarti kita tahu oh berarti ini memang nggak terlalu dekat atau mungkin hubungannya hubungan profesional. Baik, nah ini kita sudah terhubung lagi dengan Riyandi ya. Riyandi, sudah kembali bersama kumpul keluarga ya. Oke, sampai pindah tempat nih buat dapat sinyal terbaik untuk keluarga Indonesia. Nah, kita lanjut lagi tadi pertanyaannya Riyandi, bahwa kadang kalau ngumpul sama teman karena kita merasa sudah satu circle, candaannya satu level lah gitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar tiba-tiba ternyata yang biasanya oke-oke aja nih menyinggung perasaan teman nih gitu. Biasanya kalian apa sih yang biasa dilakukan untuk membuat kondisi ini jadi clear, jadi aman-aman aja? Apakah memberi waktu untuk teman tersebut diam dulu gitu, atau memang akhirnya harus langsung mengonfirmasi? Oke, biasanya kalau misalkan kita ngeliat nih ada satu temen yang mungkin bisa dibilang baper ya dengan bercandaannya gitu ya, kita akan alihin dulu pembicaraannya nih, topiknya kita jauhin dulu dari topik yang mungkin kita rasa agak sensitif nih buat dia. Nanti kalau misalkan udah agak reda, baru kita coba tanya baik-baik. Sorry kalau misalkan tadi agak nyinggung gitu. Jadi biar dia bisa balik lagi ketawa lagi gitu. Karena kadang memang benar gitu. Kita nggak pernah tahu gimana suasana hati orang gitu ketika kita lagi bercanda. Mungkin topik-topik yang menurut kita biasa aja, tapi bisa jadi topik itu menyinggung perasaan teman kita di saat mungkin hatinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Oke. Nah, Riyandi di sini kan ada psikolog kita, ada Anti Jovita. Mungkin ada pertanyaan nggak dari kamu terkait tema kita kali ini? Silakan. Oke, Ibu, aku mau tahu dong, kalau misalkan
kadang nih temen itu bisa jadi lebih sensitif ketika, terutama mungkin di usia aku ya, lebih sensitif ketika mungkin lagi ngerasa kok hidupnya gini-gini aja. Gimana harusnya kita bersikap ketika kita punya temen yang lagi ngerasain mungkin quarter life crisis gitu di hidupnya? Nah, ini pertanyaan Randy bagus banget nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya memang kalau ada, kita tahu bahwa itu adalah area-area yang sensitif. Jadi sebaiknya kalau itu bukan di teman circle pertama kita, ya jangan kita buka bercandaan ke arah situ. Itu bisa kita bahas hal yang lain. Tapi kalau kita udah yakin banget nih bahwa ini benar-benar kayak soulmate kita banget, dan emang ini adalah orang-orang yang dalam circle pertama kita yang kita udah tahu banget lah bagaimana suasana hatinya. Kita aja bisa ngelihat tadi dari mimik wajahnya, dan kita udah tahu, oh ini dia baik-baik aja nih, boleh nih kita bercandain hari ini. Tapi mungkin besok suasana hatinya beda, jangan lagi. Nah kalau sudah bisa seperti itu, ya silahkan, nggak apa-apa dijadikan bahan bercandaan. Oke, kira-kira seperti itu Riyandi. Semoga kalian adik-adik manis ini bisa melewati quarter life crisisnya dengan baik. Semoga sukses juga ya Riyandi ya. Suksesnya, banyak belajar loh kami dari Riyandi nih ya. Betul, sukses selalu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa. Sehat-sehat. Oke, seru banget ya kalau ngobrol sama anak muda, pastinya jadi tambah energinya. Nanti kita lanjut lagi, kita bahas tentang tema kita hari ini. Tapi kita harus jeda, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, seru banget tadi kita ngobrol juga, bahkan dengan komika sendiri dia harus riset begitu ya, tidak asal melontarkan candaan, apalagi ini berkaitan dengan publik. Nah, kalau kita bicara tentang bercandaan, toh dengan orang dekat, apalagi mungkin orang tua dengan anak gitu ya, nanti anak saya ini gitu, saya candain juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang ini jadi hal-hal yang dianggap lumrah, dianggap lazim, padahal mungkin tanpa sadar orang tua juga menyakiti hati anaknya, apalagi berkaitan dengan fisik gitu. Kadang kita seringnya sekali mungkin sering mendengar mencandai anak, hai kita manis gitu, kadang-kadang nggak pakai manis, malah kadang-kadang ya si pesek, si gendut gitu, yang berkaitan dengan fisik. Nah, candaan-candaan ini sebenarnya sebaiknya memang jangan digunakan atau fine-fine saja selama anak tidak marah. Apakah nantinya justru berpengaruh pada selera humor anak juga ke depannya? Iya, betul. Jadi tadi seperti yang saya katakan, hal-hal yang berkaitan dengan fisik, apalagi itu adalah fisik yang kemudian kita melabel, itu kemudian justru menjerumuskan atau menjatuhkan mental seseorang, itu sebaiknya tidak digunakan. Ada banyak jokes lain yang kita bisa pilih supaya memang tidak menyakiti orang lain, walaupun itu anak-anak. Karena ingat, anak-anak kan meniru ya. Betul. Jadi kalau kita melakukan atau melontarkan jokes tersebut, bisa jadi dia akan melontarkan jokes tersebut ke teman-temannya. Dan dia merasa itu lucu karena orang tuanya melakukan hal tersebut. Ternyata pada saat dia sampaikan ke temannya, menimbulkan hal-hal yang tidak enak bagi teman-temannya. Misalnya temannya jadi akhirnya menjauhi dia, kemudian akhirnya tidak mau berteman lagi sama dia, atau kemudian dia dicap sebagai orang yang tidak tahu tempat dalam bercanda dan sebagainya. Jadi sebaiknya memang hal-hal yang sensitif itu tidak kita lontarkan, walaupun itu pada anak-anak. Oke, kalau bicara tentang hal-hal semacam itu, apalagi ini dalam relasi keluarga ya, kadang-kadang kita tanpa sadar menyakiti orang lain, kita berpikir ini ya udah hubungan darah, harusnya bisa sama-sama mengerti. Ada banyak orang di luar sana, karena dia tidak mau adanya konflik, akhirnya dia ya sudah tertawa juga, dia senyum juga gitu ya, ikut merespons, pada tanpa sadar hal-hal tersebut meninggalkan traumatis pada dirinya, atau meninggalkan hal-hal yang sifatnya akhirnya melukai hati. Nah, apa impactnya untuk orang-orang yang terus begini, tidak bisa bersikap jujur pada dirinya sendiri atau bahkan pada orang lain, bahwa hal-hal semacam itu saat dia dibuat jokes tentang dirinya, dia sakit hati? Ya. Jadi kalau untuk efek kalau kita lihat adalah banyak yang bisa membuat hubungan tuh menjadi renggang. Misalnya contohnya saya tertawa-tawa nih di sini, terus kemudian besoknya saya pikir nggak mau lagi ya ketemu sama Dika. Betul. Misalnya kan, lebih baik saya menjauh kalau ada dia. Nah, jadi merusak pertemanan, merusak hubungan. Bisa juga yang kedua adalah membuat rendah diri si yang penerimanya atau resipiennya.
Misalnya tadi setiap kali dia masuk dalam suatu lingkungan tertentu, kemudian dilakukan bercandaan secara fisik secara terus-menerus, akibatnya meruntuhkan harga dirinya, kepercayaan dirinya, membuat dia rendah diri, itu bisa seperti itu. Atau kemudian juga bisa membuat akhirnya dia justru akan melontarkan sarkasme yang lebih tinggi karena adalah bentuk perlawanan dari diri dia kepada lingkungan. Yang tadi seperti kata Dika, dia sifatnya adalah pasif agresif. Jadi nggak bisa mengatakan bahwa aku nggak suka, itu nggak lucu buat aku, tapi dia pendam di dalam kemarahannya ini, kemudian dia tidak salurkan tapi dia pendam, akhirnya bisa dalam bentuk pasif agresif. Dia melontarkan sarkasme kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan ini biasa kelihatan kalau dia melakukan itu di semua orang atau hampir di berbagai area dari kehidupannya, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau memang kita merasa bahwa jokes yang dilontarkan teman kita itu tidak sesuai atau benar-benar itu menyinggung kita, kita harus asertif. Asertif artinya kita harus bisa berani untuk mengatakan bahwa itu nggak lucu loh, gitu, itu nggak sesuai sama aku, gitu. Jadi bisa seperti itu supaya orang yang melontarkan jokes ini tahu, oh ternyata batas dia itu menyinggung nih area sensitifnya. Jadi orang tidak akan melontarkan hal tersebut. Nah, tapi kalau kita bisa melakukan positive thinking, karena ada juga ya orang yang bisa melakukan positive thinking, dia tidak melakukan tadi usaha yang bersifat asertif, tapi dia positive thinking dengan misalnya contohnya, oke, dia bercanda, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan cuma berkali ini aja. Biasanya dia nggak seperti itu. Nah, itu bisa. Jadi tergantung dari kita menerima itu seperti apa. Apakah kita bisa mengubah itu menjadi suatu positive mindset, kemudian merasa itu bahwa ini adalah orangnya adalah bercanda dalam suatu kondisi tertentu, dan itu nggak apa-apa bagi saya, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau kita merasa benar-benar tersinggung, dan itu sudah melebihi batas toleransi kita, kita harus kemukakan pada orangnya supaya orang tersebut tahu bahwa kita itu nggak cocok dengan jokes dia yang seperti itu. Oke, jadi sebenarnya memang sebaiknya ini diungkapkan saat kita tidak berkenan dengan candaannya, tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Sebaiknya memang kita benar-benar mengutarakan, mengekspresikan. Kalau memang kita bisa mengelola itu dalam pikiran, lalu berpikir positif bahwa ini hanya bercanda dan hanya sesekali saja, it's okay. Tapi kalau memang sudah berulang kali dilakukan dengan candaan yang sama terus, karena kadang-kadang seseorang bisa jadi meyakini candaan tersebut sebagai suatu hal yang benar karena terus-menerus diutarakan. Karena kadang-kadang kebenaran itu adalah kesepakatan, karena dianggap ini terus-menerus, oke, sepakat memang saya tidak sebaik itu. Misalkan seperti itu akan membuat seorang lebih traumatis. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Semoga ini bisa berguna untuk keluarga Indonesia di rumah ya, Onti ya. Tetap jaga kesehatan, Onti. Sama-sama, Dika juga jaga kesehatan ya. Siap. Nah, keluarga Indonesia gimana hari ini? Mau bercandanya yang gimana sama keluarganya? Semoga candaan kita candaan yang sehat, candaan yang membuat relasi kita makin erat, bukan justru merenggangkan dan membuat luka hati di hati-hati orang yang kita sayang. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.